Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mubasid dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 2403010006. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu uji regresi linier berganda dua variabel guna memenuhi tugas mata kuliah statistik di akhir semester atau di UAS. Diharapkan kita dapat memahami materi yang telah saya sampaikan, dan statistik ini diampu oleh dosen Ibu Diretnowati MPD selaku dosen pengampu statistik di semester 4. Oke, lanjut materi berikutnya. Regresi linear berganda multiple regeneration, yaitu digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Regresi linear dengan dua prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Regresi linear dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Persamaan regresi linear dengan dua prediktor yaitu variabel bebas dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dengan keterangan yaitu Y sama dengan variabel terikat, X1 sama dengan variabel bebas pertama, X2 sama dengan variabel bebas kedua, dan A, B1 dan B2 yaitu sebagai konstanta. Jadi rumusnya variabel regresi dua berganda ini yaitu A plus B1X1 plus B2X2. Contoh perhitungan manual. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar sebagai X1, minat belajar sebagai X2, terhadap prestasi belajar matematika sebagai Y itu sebagai konstanta. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi jumlah data yaitu 12, dengan motivasi belajar itu X1, minat belajar itu X2, prestasi belajar yaitu Y, dapat dilihat pada tabel berikut. Kita sebelumnya harus lanjut membuat hipotesis dulu, yaitu dengan pertanyaan A. Tentukan persamaan regresi linear berganda dengan dua prediktor. B. Buktikan apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0. Tidak ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. H1. Ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. 2. Membuat hipotesis statistik. H0 sama dengan beta sama dengan 0. H1 dibagi beta tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A sama dengan 5%. Menentukan uji yang digunakan regresi linear berganda dengan dua prediktor. Selanjutnya yaitu kita melihat kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sekarang kita melihat tabel penolong atau membuat tabel penolong, yaitu ada X1, X2, Y, X1, Y, X2, Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 kuadrat. Kita bisa melihat dari tabel X1 itu ada 75 dikali dengan Y 80 dengan hasil 6000 dan X1 seterusnya. Terus X2 itu ada 70 dan Y itu 75 dengan hasil 5250 dan seterusnya. Bahas lagi tentang yang X1 dan X2, yaitu yang dimana X1 65, yang di X2 75. Jadi di situ kita bisa melihat hasil 65 dikali 75 dengan hasil 4875 di tabel X1 X2.
Dan yang hasil dari X2 kuadrat itu 5625 itu hasil dari X2 dikuadratkan, yaitu 75 dikali 75, hasilnya 5625. Dan Y juga seperti itu juga, 80 dikali 80 itu hasilnya 6400, yaitu yang di Y kuadrat. Kita sudah dapat hasil, maka kita jumlahkan dari keseluruhan dari X1, jumlah datanya itu seluruhnya berapa, X2Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 2 kuadrat, X2 kuadrat, Y2 kuadrat, dengan banyak datanya 12. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jadi di X1 itu berarti dari 75 sampai jumlah datanya 12 itu hasilnya 845 dan seterusnya. Baik, di tabel sigma itu ada tabel sigma X1, sigma X2, terus sigma Y, sigma XY, sigma XY, sigma X1, X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y2 kuadrat. Terus kita lihat soal yang nomor 1, di mana sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat, di mana X-nya itu X kecil, yaitu sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dibagi N, di mana N itu banyak datanya. Yaitu bisa kita lihat di sigma X1 kuadrat itu 60175 dikurang 845 di sigma X1 dibagi 12 banyak datanya, yaitu hasilnya 60175 dengan 845 kuadrat hasilnya 714.025 dibagi dengan 12. 60175 dikurang 5902683 menghasilkan 67,917. Jadi yang di nomor 2 itu sigma X22 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dibagi N, di mana N itu banyak datanya, dan dengan hasil 70715 yang didapat dari sigma X2 kuadrat sesuai dengan yang di depan tadi, dan dikurang dengan 917 kuadrat, di mana 917 yang diperoleh dari sigma X kuadrat dibagi 12 dan hasilnya 640917. Nah, itu sama saja perhitungannya seperti yang di nomor 1 tadi. Selanjutnya yaitu yang di nomor 4, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1Y dikali Y dibagi N, di mana 70950 itu didapat dari sigma XY dikurang 845 dikali 1000 dibagi 12. 845 dikali 1000 dengan hasil 845000 dibagi 12, yaitu hasilnya 7061667 dikurang dengan 70950 dengan hasil 533,33. Itulah hasilnya. Dan yang di nomor 6 pun sama saja hitungannya seperti yang di atas tadi. Untuk X2 rata-rata yang di nomor 7 itu sama dengan sigma X kuadrat dibagi N, sama dengan di mana X2 917 dibagi 12 di banyak datanya, itu dengan hasil 76,417. Dan X2 rata-rata X kuadrat itu 76,417 dikuadratkan sama dengan 5839,51.
Untuk Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 1000 dibagi 12, hasilnya itu 83,33. Dengan rata-rata Y kuadrat sama dengan 83,33 dikuadratkan jadi 6944,44. Sekarang kita menentukan nilai dari konstanta B1, B2, dan A. Nilai konstanta B1. B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat, yaitu dengan hasil sigma X2 kuadrat dikali sigma XY1 itu 640,917 dikali 533,33 dikurang 537,917 dikali 533,333 dibagi dengan 672,917 dikali 640,917 dikurang 537,917 kuadrat. Jadi 640,917 dikali dengan 533,333 dengan hasil 341822,86 dan 537,917 dikali 533,33 hasilnya 286888,887 dan 672,917 dikali 640,917 hasilnya 431283,945 dikurang 537,917 kuadrat, di mana 537,917 kuadrat hasilnya 289354,69. 54933,33 itu hasil dari dikurang 341822,86 dikurang 286888,87 dan hasil 1419929 itu hasil dari 43128,3,945 dikurang 289354,698 dan 54933,3 dibagi 14199 hasilnya 0,387 dan perhitungan nilai konstanta B2 itu sama saja dengan yang B1. Untuk melihat nilai konstanta A yaitu dengan A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B1, sigma XY dibagi N dikurang B2, sigma X X2 dibagi N, di mana X tersebut yaitu X besar, dan kita bisa melihat nilainya itu dari tabel penolong. A sama dengan 1000 dibagi 12 dikurang 0,38845 dibagi 12 kurang 0,507 1000 dibagi 12 dengan hasil yaitu 1000 dibagi 12 83,33, 845 dibagi 12 70,417, terus 1000 dibagi 12 hasilnya 83,313. Jadi 0,387 dikali 70,417 hasilnya 27,251 dan seterusnya dengan hasil 17,313. Dan A hasil dari perkalian itu 83,33 dikurang 27,251 dikurang 38,766 hasilnya 17,313, di mana persamaan regresi linier berganda Y sama dengan A
plus B1 X1 plus B2 X2, Y sama dengan 17,313 plus 0,387 X1 plus 0,507 X2. Sekarang kita menghitung nilai korelasi, koefisien korelasi ganda RY12. RY12 itu sama dengan akar B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y dibagi sigma Y2. RY12 itu sama dengan akar 0,387,533,33 plus 0,507 dikali 533,333 dibagi 666,667. Di mana hasil dari 0,387 dikali 533,33 hasilnya 206,399 dan 0,507 dikali 533,333 hasilnya 207,399 dan dijumlahkan menjadi hasil 476,798 dibagi 66,667 yaitu akar 0,715. Akar 0,715 yaitu diakarkan lagi 0,846. Jadi perhitungannya itu cuman beda di X1 sama X2 saja dan selebihnya itu sama dengan yang di nomor 1 tadi. Itu nilai koefisien determinasi KP sama dengan RY12 kuadrat titik 100%, KP sama dengan 0,846 kuadrat bagi 100% dengan hasil 71,55%. Menentukan F hitung dan F tabel, di mana menghitung nilai F hitung yaitu F hitung RY1.2 kuadrat dikali N kurang M dikurang 1 dibagi M1 dikurang RY1.2 kuadrat dengan N jumlah sampel, M jumlah variabel bebas, R koefisien korelasi ganda, di mana F hitung 0,4846 kuadrat dikali 12 dikurang 2 dikurang 1, di mana 0,846 kuadrat itu hasilnya 0,719 dan 12 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 9 dan dibagi 2 kurung 1,0846 kuadrat dan hasil 0,716 dikurang 1 hasilnya 0,284 dikali 2 hasilnya 0,569. Jadi 6,439 dibagi 0,569 hasilnya 11,316. Itu nilai dari F hitungnya. Menentukan nilai F tabel itu taraf signifikansinya A sama dengan 5%, sama dengan 0,05 karena uji dua pihak two tiles. DBN dikurang M dikurang 1 sama dengan 12 kurang 2 kurang 1 itu 9, dimana M itu variabel bebasnya yaitu motivasi dan minat belajar siswa. Jadi M itu 2 itu sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut, sehingga F A M DB sama dengan F 0,05,2,7 hasilnya 4,260. Jadi menarik kesimpulan, F hitung itu 11,316, F tabel 4,260. F hitung karena lebih besar maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan atau materi yang kurang berkenan atau yang kurang paham, perkataan yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.